sama sekali tidak bertentangan dengan sifat ridho, tawakal, pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak mengganggu keridhoan kita kepada Allah. Justru karena kita berdoa, itu menunjukkan kita pasrah kepada Allah. Justru itu memperkuat kehambaan kita. Doa itu menjadi tanda bahwa kita meyakini Allah yang menentukan segala sesuatu. Ya, sehingga disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah pokok atau intisari dari ibadah. Karena dia menunjukkan sifat fakir, azil, hina-dina, ya, ad-du'fu, lemah, dan al-ajzu, tak berdaya. Kalau kita sudah merasa diri kita lemah, tak berdaya, fakir, hina-dina, lalu yang mulia hanya Allah, yang bisa, yang mampu hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu adalah perwujudan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa apa-apa. Karena kita tidak bisa apa-apa, kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Sama sekali tidak mengganggu keridhaan kita. Justru itu menjadi indikator, tanda terbesar seseorang itu pasrah kepada Allah. Dia berdoa. Karena semuanya itu kehendak Allah. Nah, doa itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Mengembalikan kepada Allah. Pilihannya kepada Allah. Kapan waktunya? Terserah Allah. Ini. Maka Jallat qudratuhu wallahil asma'ul husna fada'uhu biha. Maka kalau kita berdoa, gunakanlah asma'ul husna. Karena Allah itu dalam sebuah hadis atau hadis qudsi, ketika Allah itu dipanggil namanya, maka nama tersebut akan mencerminkan anugerahnya. Contoh, ketika kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, maka wajah, dalam tanda kutip wajah Allah, wajah Rahman dan Rahimnya yang noleh kepada kita. Yang memandang kita itu wajah Rahman, Rahimnya. Ketika kita menyebut ya Fattah, ya Razak, maka wajah pemberian rizki Allah itu yang sedang kita panggil itu yang menoleh, yang memandang kita. Terus seperti itu. Maka kita selalu diajari doa-doa yang diawali atau diselipi dengan asmaul husna. Allahumma ya ghaniyu, ya hamid, ya mubdi'u, ya mu'id, ya rahimu, ya wadud, ahnina bihalalika an haramika, dan seterusnya. Pasti nanti kalau enggak begitu, terakhirnya ditutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ketika kita memanggil asmaul husna Rahman, yang noleh wajah Rahmannya Allah. Ketika kita memanggil Rahim, ya Rahim, Ar-Rahim, wajah Rahimnya Allah yang noleh. Itu kata para ulama di makolahnya. Tapi ketika kita menyebut ya Allah, nah ini, karena nama yang paling dicintai itu adalah Allah, maka semua asmaul husna itu terkumpul di dalam kalimat Allah. Sehingga kita itu dianjurkan setiap menyebut Tuhan itu dengan Allah. Ketika kita menyebut Allah, semua anugerahnya, Rahman Rahimnya itu kena semua. Ya Ghaninya kena, ya Razaknya kena, ya Fatahnya juga kena. Cuma ketika kita berdoa spesifik, ya ada kehajat tertentu,
harus disebutkan nama-nama selain Allah itu, yaitu Asmaul Husna, dibarengi. Dibarengi itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah bagi kalian. Wa ma waqa'a minal Khalil alaihissalam minal imsaki anid du'a khina turiha finnar innama dzalika lisababin yuhtassu bitilkal hal. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, itu suatu ketika beliau dalam kondisi yang genting, ya, dimasukkan di dalam api raksasa, api unggun raksasa, dibakar hidup-hidup. Tapi Nabiullah Ibrahim pada saat itu tidak berdoa, ya. Padahal Nabi Ibrahim ini terkenal salah satu nabi yang paling banyak doanya itu dikutip di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi pada saat beliau dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api, beliau malah menahan diri untuk berdoa. Nah, kenapa? Kata Imam Al-Haddad, itu beliau pada makom yang sudah pada level yang berbeda, di mana rasa kehambaan itu sudah mencapai yang disebut dengan puncak. Kehambaan itu justru orang sudah tidak bisa berkata-kata sudah. Nah, mungkin itu yang disebut oleh para wali, para sufi dengan maqamul fana. Ketika semuanya terasa fana, gak ada yang lain selain Allah. Gak ada yang lain yang bisa menolong kecuali Allah. Sudah kadung merasuk. Sehingga kalimat yang keluar pada saat beliau di dalam api raksasa itu, beliau ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kamu butuh bantuanku? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Cuma satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil, ya. Wakil itu yang dipasrahi urusan, ya. Dipasrahi urusan. Jadi kalau ada wakil rakyat itu yang dipasrahi ngurus rakyat. Kalau dia wakil, ngakunya wakil tapi nggak ngurusi rakyat, malah ngurusi dirinya sendiri, wah itu bukan wakil itu. Perampok rakyat. Harusnya mensejahterakan rakyat, kok malah mensejahterakan dirinya. Jadi wakil itu yang dipasrahi, urusannya sudah, yang ngehandle semuanya itu ya yang diwakilkan itu tadi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik zat untuk kita pasrah total, yang mengurus semua kebutuhan, hajat-hajat keinginan kita adalah Allah. Itu yang diucapkan Nabi Ibrahim, ya, ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Itu sudah pada makom yang berbeda. Doanya sudah saking merasuknya ke seluruh jiwa raganya, dohiron wabatinan, sehingga doanya itu langsung dari hatinya. Wa illa faqad haqqallahu anhu du'a fi mawadi'i adidatin min kitabihi bal lam yahki an ahadin minal anbiya aksaru mimma hukiya anhu fatafaqqah fi kitabillah. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling banyak dikutip doa-doanya di dalam Al-Quran. Tidak ada
doa seorang nabi, seorang rasul lebih banyak daripada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sedikit-sedikit itu berdoa. Mendoakan anak putunya, mendoakan negerinya, kotanya, kota Mekah, mendoakan Palestina, negeri Syam. Mendoakan siapapun. Nabi Ibrahim itu orang paling sering berdoa. Sehingga yang banyak kita baca itu ngutip doa-doa di Quran itu pasti doanya Nabi Ibrahim. Tapi ketika dalam kondisi waktu itu ketika genting sekali, nah, itu ruhaninya itu berbeda, ya, berbeda. Bukan berarti tidak berdoa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil itu sebaik-baik doa. Panjenengan kalau bingung, aku ndonga apa ya? Ngono. Gak ngerti dongane, wis baca itu saja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Misalnya mau berkendara, saya nggak hafal doane berkendara. Ya, apa menaiki mobil. Saya nggak ngerti, lupa doa safar bagaimana. Sudah baca saja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibu-ibu, mbak-mbak kalau mau operasi sesar misalnya, mau ada jalani operasi bingung dungane apa ya? Anda bingung, baca saja hasbiyallah wa ni'mal wakil. Saking dahsyatnya doa itu. Bisa dipakai di semua kondisi. Anda mau belajar nggak ngerti, aduh bagaimana memahami kitab ini, bagaimana memahami pelajaran mata kuliah, baca saja mau belajar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu luar biasa. Dahsyat sekali itu. Doa yang bisa dipakai di semua kondisi ketika Anda merasa genting dan Anda kebingungan, ya kan? Nabi Ibrahim tidak ada yang bisa nolong Nabi Ibrahim di tengah api raksasa itu sudah dicemplung begitu, nggak bisa sih. Nah, kepasrahan totalnya kepada Allah sampai beliau mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu. Maka doanya Nabi Ibrahim itulah ya, yang menjadi kutipan-kutipan Al-Quran menandakan justru bagaimana beliau digelari Al-Khalilullah, kekasih Allah. Semakin banyak Anda berdoa, semakin Anda dekat kepada Allah. Jangan sampai ada perasaan saya malu kebanyakan minta sama Allah. Jangan begitu. Justru karena Anda malu, Anda harus berdoa. Kenapa? Kalau malu Anda memang tepat, ya, harusnya Anda malu untuk tidak meminta kepada Allah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan ud'uni astajib lakum. Allah memang menyuruh kita berdoa. Minta. Minta apa saja. Datang kepadaku, kata Allah. Sini datang kepadaku. Minta apa saja. Memang Allah senang kalau didatangi itu, Allah senang. Justru kalau kita menjauh dari Allah, Allah itu murka. Jadi Allah senang kalau kita itu berbisik-bisik, bermunajat, ya. Ngobrol, nongkrong dengan Allah itu senang. Cuman kita saja kan yang selalu menghindar, selalu mencari alasan. Ya. Bahwa semakin kita bercengkrama sering kepada Allah, 24 jam non-stop, hati kita tertaut dengan Allah. Semakin munajat sering, 24 jam saya munajat, berzikir, Allah semakin cinta. Allah semakin senang sama kita. Ya. Fatafaqah fi kitabillah wastakhrijil uluma minhu fa innaha bijumlatiha muadda'atun fihi la yashuddu minha dakikun wala jalilun. Maka jadikanlah Al-Quran itu betul-betul sebagai kitab panduan hidup kita yang memunculkan banyak ilmu. Al-Quran itu yang menjadi sumber segala ilmu, pengetahuan, petunjuk bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Lebih-lebih petunjuk dalam
berdoa, menghamba kepada Allah dari Quran. Wala jalilun wala jaliyun wala khafiyun. Tidak baik itu ilmu yang terang, ilmu yang samar rahasia, yang sifatnya empiris maupun yang intuitif, yang lembut, urusan kentek hati, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita sudah bisa membaca, para jamaah sekalian, betapa ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama zaman dulu itu, selain dia ahli ibadah, alim dengan ilmu Al-Quran, juga alim dengan ilmu empiris, ilmu eksak. Kita tahu Jabir bin Hayyan itu, yang mengarang kitab Al-Kimia. Pertama kali manusia menulis Al-Kimia, menulis tentang ilmu kimia, penemu ilmu kimia, Jabir bin Hayyan. Salah satu the greatest scientific, the greatest scientist, ilmuwan terbesar umat manusia. Apa panjenengan tahu laboratoriumnya? Apakah beliau punya laboratorium, ada alat-alat? Enggak. Laboratoriumnya Jabir bin Hayyan itu ya sajadahnya itu. Laboratoriumnya itu sajadahnya. Beliau kalau selesai tahajud, ya, tapi tahajudnya tidak mepet-mepet, Pak. Enggak kayak kita, mepet setengah apa itu? Sudah setengah imsak gitu, sudah mau adzan, ya nggak bisa tafakur ya. Kalau Jabir bin Hayyan itu dari kamarnya, beliau ada jendela, itu bisa memandang bulan, bisa memandang. Nanti dia sambil berzikir itu bertafakur. Lalu di depan sajadahnya itu ada batu, nah, di depan tempat dia sholat malam. Dia renungkan sambil berzikir. Batu ini kandungannya itu banyak sekali. Kalau kita bisa asah, kita bisa olah, kita bisa teliti, itu dia akan melahirkan zat-zat yang kita nggak duga itu zat yang berharga gitu. Jadi digosok, diobservasi. Jadi laboratoriumnya itu dari sajadahnya itu. Akhirnya dia menulis kitab itu dua, ada kitab kimia, ada Al-Kimia. Satunya itu berbicara tentang ilmu empiris, satunya berbicara tentang ilmu hati. Bagaimana mengolah jiwa, ruh, nafsu. Bagaimana? Ya. Jadi kalau sekarang kan dibedakan ya. Kalau ini dosen akademis ya akademis. Kalau ulama ya ulama. Dulu itu enggak ada. Sekat-sekat dikotomi itu enggak ada. Seorang ahli ibadah juga seorang akademisi. Seorang akademisi juga seorang ahli zikir. Gitu. Karena Quran itu berkata fas'alu ahla zikir. Ya. Bukan fas'alu ahlul ilmi. Itu kalau kata ulama tafsir ini panjang sekali. Bertanyalah kepada ahlul zikir. Bukan pada ahlul ilm. Kalimatnya tadi loh. Kok Quran itu menggunakan fas'alu ahla zikr. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya sama orang ahli zikr. Kalau kamu nggak ngerti, bingung, tanya pada ahli zikr. Bukan pada fas'alu ahlal ilm. Itu luar biasa panjang sekali pembahasannya. Bahwa ternyata zikir kita, kalau kita betul kehambaan kita, zikir itu kan kehambaan ya. Kehambaan kita itu betul kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah, terutama melalui Al-Qur'annya, akan melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan akhirnya kita tahu semua, zaman keemasan Islam itu pada masa-masa itu, Pak. Pada masa di mana ilmu itu dijadikan satu. Ulama itu juga ilmuwan, ilmuwan itu juga ulama. Dinasti Abbasiyah itu sehingga megah. Kekayaannya itu bukan sekedar kekayaan harta, tapi kekayaan ilmu pengetahuan. Yang sampai hari ini
masih menjadi fondasi utama modernisasi. Al-Khwarizmi bertemu matematika aljabar. Teori aljabar itu matematika. Matematika itu penemunya orang Islam. Yang sekarang menjadi era digitalisasi itu kan dari matematika. Pengembangan mathematics. Sekarang menjadi era digital, menjadi era virtual dan seterusnya. Itu hadis pengembangan dari matematika. Nah, karena kita sekarang sudah jauh dari Al-Quran. Surat Yasin itu cuma dibaca kalau ada orang mati. Jadi akhirnya kesannya Yasin itu suratnya orang mati. Padahal Yasin tidak berbicara tentang orang mati. Yasin tidak pernah dianalisa, surat Yasin tidak pernah dikaji bagaimana Yasin memandang ilmu eksak. Bagaimana Yasin memandang orbit matahari dan bulan. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'adakal urjunil qadim lasyamsu yambaghi. Tidaklah matahari itu mendahului orbitnya bulan. Tidak juga bulan mendahului matahari. Semuanya sudah ada orbitnya sendiri-sendiri. Lu Yasin itu berbicara tentang eksak, Pak. Tapi cuma di woco nek ono wong mati, nek waya tahlilan, yasinan. Ini bukan berarti tidak baik ya, baik. Memang ada hadisnya kan begitu. Ya. Hadisnya memang begitu. Cuma umat Islam sendiri tidak melakukan kajian, tidak melakukan eksplorasi terhadap kandungan-kandungan surat-surat di dalam Al-Quran. Sehingga kita ini menjadi umat yang follower saja, mengikut saja. Yang mengkaji justru orang-orang Barat, yang mengkaji justru orang-orang non-Muslim. Sehingga kita diingatkan oleh Imam Al-Haddad bahwa Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu, sumber segala petunjuk. Nah, umatnya sendiri tidak dekat dengan Al-Quran. Kalau orang itu bersahabat, ya, misalnya saya sahabat dekat dengan Pak Maksum nih, deket banget. Awalnya mungkin nggak terlalu, tapi kalau sudah deket, sudah kemana-mana saya sahabatan, sering curhat-curhatan, lama-lama saya tahu rahasianya Pak Maksum tahu rahasia saya. Benar enggak? Al-Quran itu juga begitu, Pak. Kalau Anda bersahabat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberitahukan rahasianya gitu loh. Tanpa mungkin Anda itu tanpa pinter ilmu tafsir, tapi Anda itu bisa menangkap gitu loh. Apa kandungan ini? Apa kandungan? Dan Al-Quran itu tidak terbatas ilmunya. Nah, cuma kita ini jarang mengaji Al-Quran. Dikira nek maca Quran ini kayak arek-arek TPQ yang baru baru lulus atau baru gimana. Dibaca, Pak, dibaca Al-Quran itu top. Oke. Entah itu satu lembar, satu halaman, dibaca. Jangan hanya kalau di masjid toh baca. Nanti di rumah tersentuh sama sekali sampai tertekan gitu. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberitahukan kepada kita. Nanti panjenengan pas ngaji, mendengarkan pengajian, ada ustadznya baca ayat seret, karena Anda akrab dengan Al-Quran, langsung wajirat qulubuhum, bergetar hati Anda mendengar ayat itu. Wala khafiyah. Wa qala ta'ala ma faradna fil kitabi min syai'in wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Nah ini ya, Allah sudah memberikan keterangan dengan jelas bahwa kitab Al-Quran itu tibyanan, menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu. Jadi fenomena apa saja
eksak, empiris, intuitif, ya, spiritualis, Al-Quran bisa menjelaskan semuanya. Cuma kita ini mau apa enggak untuk menggali Al-Quran. Ilmu apa? Objin ya, sudah diterangkan 14 abad yang lalu. Bagaimana proses embrio bertemunya sel sperma dengan indung telur. Dari nutfah menjadi alaqah, kemudian mudghah, proses segumpal cairan, segumpal darah menjadi segumpal daging dan seterusnya. Zaman seperti itu belum ada laboratorium. Tapi kita jangan cuma mengimani Al-Quran itu kalau cocok dengan ilmu pengetahuan. Keliru, Pak. Ilmu pengetahuan belum bisa mengungkap atau bahkan tidak mungkin bisa mengungkap seluruh kandungan Al-Quran. Yang bisa diungkap itu cuma sedikit ya. Mungkin hanya secuil atau setetes dari lautan kandungan Al-Quran, termasuk yang tadi masalah kandungan, masalah apa namanya, mengelilingi matahari dan seterusnya. Itu hanya secuil. Jangan kemudian kok Al-Quran ini nggak cocok sama ilmu empiris ya. Wah, keliru Anda. Ya kita harus mengkajinya. Wahudan dan petunjuk, warahmatan dan menjadi bentuk kasih sayang Allah ya. Wa busyra dan menjadi kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Al-Quran itu penggembira kita, Pak. Kalau kita tidak bisa menemukan kegembiraan ketika membaca Al-Quran, wah, itu salah satu indikator nih, keimanan kita itu bermasalah. Kita harus banyak istighfar, harus banyak tobat. Harusnya kita seneng megang Al-Quran itu seneng ya, membuka mushaf harusnya seneng ya. Sudah tidak pernah buka mushaf Al-Qurannya, aplikasi Qurannya cuma di-download tapi nggak pernah di-update. Hampir ada di HP-nya ada aplikasi Quran tapi tidak pernah dibuka juga ternyata. Yeah. Harusnya itu memudahkan ya, kalau kita punya aplikasi Quran itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Dia karena aplikasi digital itu cuma memantulkan seperti cermin saja. Dia tidak dihukumi mushaf. Artinya kalau panjenengan baca itu tidak perlu berwudu juga bisa gitu. Nah, sebetulnya lebih fleksibel kan. Cuman kalau ingin mendapatkan sirrinya, rahasianya, nurnya Al-Quran ya kalau bisa wudu meskipun tidak memegang mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nah, maka ini sudah masuk ke bab terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi sudah bab ridho dan doa, itu sudah selesai. Fi wasaya ilahiyatin waradat biya akhbarun qudsiyah wa asaru sahihatun marwiyatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab fokus kepada wasiat-wasiat, yang mana wasiat ini diambil dari hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah dawuhnya Allah ya, firman Allah, tidak melalui malaikat Jibril tapi langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melalui malaikat Jibril namanya wahyu. Kalau langsung kepada baginda Nabi, langsung diilhamkan kepada baginda Nabi, itu namanya hadis qudsi. Tapi yang berfirman itu Allah, cuma perantaranya baginda Nabi. Nah, ini penting sekali insya Allah. Isinya hadis-hadis qudsi. Apa itu? Fima yarwi min rabbi ya ibadi, kata Allah. Ini jadi Allah itu semacam nitip pesan ya.
Bapak Ibu sekalian, Allah nitip pesan untuk kita, untuk seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, untuk seluruh hamba-hambanya melalui lesan Kanjeng Nabi. Allah titip pesan, apa itu? Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulmah an nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan zulma, berbuat zolim, aniaya, an nafsi, atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezoliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, itu juga diharamkan. Aku saja, kata Allah, itu zolim itu tak haramkan. Jadi Allah itu tidak pernah dolim. Padahal Allah itu maha segala-galanya. Tapi Allah tidak pernah berbuat dolim. Maka Allah pun mengharamkan di antara kita, di antara manusia, untuk saling berbuat dolim. Jangan sampai berbuat dolim. Apa berbuat dolim itu? Merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain. Apalagi yang di pemerintahan, ya, hati-hati. Jangan sampai kebijakan kita merugikan, menyengsarakan rakyat. Hati-hati, betul. Apakah rakyat tidak bisa dolim? Bisa. Rakyat pun bisa dolim. Ya, apa itu? Kalau dia memilih pemimpin yang zolim sebagai pemimpinnya, sudah ngerti pemimpin itu dolim, itu masih dipilih, itu juga haram, Pak. Ya, jadi jangan berbuat dolim. Karena apa? Kalau jenengan milih pemimpin yang zolim, kelak pemimpin ini menzolimi rakyatnya, itu kan andilnya kita juga yang menaikkan, ya. Sudah memilih dia, menjadikan dia pemimpin. Oh, sudah tahu itu orang dolim, kok dijadikan pemimpin. Nah, baik itu antara kita dengan sebagai hubungan kenegaraan, hubungan kita dengan sesama tetangga, jangan sampai berbuat dolim, menyengsarakan, merugikan orang. Apa contohnya? Jangan sampai kita itu kalau parkir mobil membuat tetangga kita kesulitan masukkan mobilnya. Itu sudah menyulitkan tetangga kita, itu rodok dolim. Jadi panjenengan semua beli rumah di sini, ngontrak rumah di sini itu sudah disediakan karpot. Masukkan mobilnya di karpot. Masukkan. Atau kalau enggak ditaruh di situ, di fasum. Kan sudah disediakan sama RW. Kecuali kalau memang enggak ganggu, ya sudah monggo. Tapi kalau sampai tetangganya menjadi kesulitan, sing asale iku nek mlebu iso sret, malih harus ngongkek 3 kali. Hati-hati. Sesuatu yang kecil itu nanti bisa berdampak besar. Pelan. Menaruh sesuatu, ya, menghalang-halangi jalan. Rasulullah kan begitu, ya. Rasulullah itu salah satu cabang keimanan itu menyingkirkan batu atau duri di jalanan. Jangan mengganggu jalan, Pak. Itu bisa dolim. Ini hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi sehari-hari kita kadang-kadang dilakukan, ya. Hati-hati. Artinya jangan merugikan, menyengsarakan orang lain. Coba harus hati-hati. Pohonnya ini di rumah ini kira-kira daunnya itu jatuh ke gentengnya sebelah apa enggak ini. Nanti kalau musim hujan tiba-tiba genteng tetangga buntu gara-gara daun-daun pohon kita. Ini harus diperhatikan. Ini implementasi keimanan dan ketakwaan itu di situ, Pak. Aja ndake-ndake sujute ya apa, tapi ternyata ngelarani tonggone gitu. Harus diperhatikan betul. Ini real ini namanya, ya. Keimanan, ketakwaan yang implementatif, ya, begitu. Detail. Bagaimana prakteknya? Ya, kalau ada tetangganya punya gawe, ya bisa-bisalah kita itu bantu apa? Mensukseskan acaranya. Itu.
Jangan malah ngeriwui dan sebagainya. Kalau bisa, kalau memang kita ada uzur, pamit, Pak, Bu, ngapunten saya tidak bisa bantu karena saya masih harus keluar kota, dan monggo tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, ya dibantu gitu. Nah, Rasulullah itu banyak sekali hadisnya meriwayatkan baik datangan tetangga. Kepingin niru Rasulullah tapi ambek tonggoe gak api. Malah ada satu hadis di kitab Jami'us Shaghir. Siapa orang yang dikatakan tetangganya baik, maka orang itu baik. Kalau tetangganya bilang orang itu jelek, dia jelek. Itu kitab Jami'us Shaghir. Artinya apa? Tapi memang itu ada syarahnya ya. Harus tetangganya itu juga lingkungan orang-orang baik. Nah, makanya kalau orang mati itu kan ditanya ini. Niki misalnya saya yang mati itu, Pak Hilmi ini tiang saya napa awon gitu kan. Orang baik apa bukan? Kalau semuanya bersaksi baik itu berdasarkan hadis itu. Ya orang pasti ada jeleknya toh Pak. Nggak mungkin orang sempurna kan enggak. Tapi secara umum orangnya kan nggak bermasalah toh. Ya normal kan. Itu loh. Jadi kesaksian tetangga itu sampai menjadi penting. Kita kadang-kadang itu rodok sembrono. Saya sendiri juga. Ya ngapunten. Paling tidak kalau kata abah saya, ojo ganggu. Nek gak iso bantu ojo ganggu. Itu menzolimi orang lain. Oh gak iso ngewangi, malah ganggu, malah yang sarakno. Gak iso nyenengno, malah menyedihkan dan seterusnya, membuat susah. Nek iso iku nyenengno kan gitu ya. Ya ibadi kullukum dollun illa man hadaituhu. Ya hambaku, kamu semua itu tersesat. Kita semua itu dollun illa man hadaituhu, kecuali orang yang mendapat petunjuk dariku. Fastahduni, maka memohonlah petunjuk kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk. Apapun dalam segala urusan. Kita kalau mau buka usaha, mau berumah tangga, mau kawin, mungkin yang sudah kawin lagi kan ada. Maksudnya itu suami atau istrinya meninggal terus kawin lagi, minta petunjuk sama Allah. Ini pripun ya Allah, anak-anak saya bagaimana, minta petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk. Mau buka usaha, mau buka lahan baru dan sebagainya. Ya, Allah lah yang memberikan. Kita itu umumnya tersesat, kata Allah. Ini di dalam hadis qudsi. Insya Allah kita lanjutkan ya wasiat-wasiat Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang ditujukan kepada kita umatnya sebagai bentuk cinta kasih sayang Allah kepada kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya
عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.